Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali menyapa Anda dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Kinerja industri pariwisata di tanah air hingga Juni 2025 tercatat masih menunjukkan tren pemulihan. Pertumbuhan positif ditopang oleh perjalanan wisata Nusantara maupun kunjungan wisatawan mancanegara yang tumbuh double digit di bulan Juni. Industri pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling terpuruk saat terjadi pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan hingga saat ini, proses pemulihan industri pariwisata yang di dalamnya termasuk industri hotel dan restoran serta agen perjalanan wisata masih terus berlanjut. Adapun kinerja industri pariwisata masih ditopang oleh perjalanan wisata Nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah perjalanan wisatawan Nusantara di bulan Juni 2025 mencapai 105,11 juta perjalanan. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 7,61% secara bulanan, bahkan naik 25,93% secara tahunan. Sedangkan secara kumulatif dari Januari hingga Juni 2025 mencapai 613,78 juta perjalanan atau naik 17,7%. Kemudian jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia di bulan Juni mencapai 1,41 juta kunjungan, naik 8,42% secara bulanan, dan juga naik double digit 18,2% secara tahunan. Sementara itu, tingkat penghunian kamar atau okupansi hotel klasifikasi bintang pada Juni mencapai 49,98% atau mengalami kenaikan 1,7% secara bulanan. Meski demikian, okupansi hotel justru menurun bila dibandingkan dengan Juni tahun 2024 lalu, yaitu minus 4,71%. Di sisi lain, okupansi hotel berbintang paling tinggi tercatat di Provinsi Bali yang tembus 64,66%. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, untuk menjaga kaitannya dengan tren positif industri pariwisata di semester 2 tahun 2025, kita langsung saja berbincang bersama dengan Bapak Maulana Yusran, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI, dan juga sudah bergabung Ibu Pauline Soeharno. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia Astindo. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Maulana, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Mas, apa kabar? Kabar baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian Ibu Pauline, apa kabar Bu? Hai, kabar baik. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Maulana, sebelum membahas lebih jauh, kita akan review terlebih dahulu dari industri hotel, restoran, kemudian sektor pariwisata. Secara umum Anda melihat seperti apa kondisinya real saat ini, meskipun tadi sudah disampaikan data secara year on year untuk kunjungan wisatawan Nusantara mancanegara ke Indonesia ini double digit nih Pak Maulana. Ya. Jadi memang kalau kita bicara 2025 ini bagi kami di sektor hotel restoran ya, merupakan tahun yang cukup istilahnya mengalami tekanan dari sisi baik itu dari okupansi maupun dari sisi pendapatan. Nah itu apalagi kalau kita membandingkan dari tahun sebelumnya ya, tahun 2024. Nah, kalau kita melihat data BPS itu yang terjadi kenaikan kan cuma di bulan April. Tapi April itu karena apa? Karena itu kita Lebaran ya. Kalau dibanding tahun lalu kan itu Lebarannya di bulan April kalau nggak salah. Maret. Tahun lalu di bulan April kalau nggak salah seperti itu. Nah, jadi setelah itu di bulan Maret, Mei, Juni, ya bahkan sampai Juli ini belum ada indikasi untuk terjadinya peningkatan. Nah memang kalau kita perhatikan sini, kalau kita kami bicara di hotel, restoran, pariwisata itu bukan hanya sekedar leisure, tapi market terbesar dari okupansi atau dari pendapatan itu kontribusinya adalah dari aktivitas pemerintah itu sendiri. Karena saya membayangkan contoh simpelnya atau mudahnya itu, satu minggu itu kan yang hari kerja itu ada 5 hari. Weekendnya tuh atau long weekendnya cuma 2 hari atau hari-hari tertentu saja. Tentu kontribusi aktivitas masyarakat itu paling banyak di bisnis traveler. Nah, justru karena kontribusi pemerintah itu yang paling besar dengan ada kebijakan
pemerintah untuk melakukan realokasi anggaran sehingga kegiatannya itu minim, tentu dampaknya efeknya cukup besar saat ini. Nah, situasi di bulan Juni ini yang kita lihat dari konteks pemerintah sudah melonggarkan kembali sehingga aktivitas pemerintah diperbolehkan lagi di hotel. Namun kalau kita perhatikan sampai hari ini sebenarnya kegiatan itu hampir dikatakan hampir nggak ada. Karena pemerintah daerah sendiri alasannya memang mereka uangnya nggak ada juga gitu. Sementara kita masih berharap di semester 2 ini khususnya di ujungnya nanti di kuartal 4 ya. Kuartal 3 seharusnya biasanya terjadi lonjakan aktivitas kegiatan pemerintah. Kan kuartal 4 adalah puncaknya sampai mereka nanti aktivitas itu berganti kepada libur Nataru, Mas. Nah itu mungkin sekilas outlook-nya dari sisi bisnis hotel dan restoran. Ya, masih challenging begitu ya nampaknya hotel dan restoran. Nah dari Asindo sendiri melihat bagaimana travel agent mengingat tadi pertumbuhan wisatawan Nusantara begitu yang melakukan bepergian ke seluruh wilayah Indonesia terus meningkat. Kemudian Wisman pun yang berkunjung Indonesia juga mengalami peningkatan. Nah ini apakah juga terkorelasi dengan industrinya sendiri? Mas Pras, kalau di industri travel agent itu kan yang bisa kita capture adalah tiket sales ya. Nah, dari sisi tiket salesnya itu kalau untuk perjalanan wisata domestik dari bulan Januari sampai Juni 2025 itu kita cuma mengalami pertumbuhan positif di bulan April yang which is liburan Lebaran seperti tadi Pak Maulana sampaikan. Lalu di bulan Juni ini sudah mulai mengalami tren positif sih Mas Pras. Jadi tren positif itu kita udah naik di bulan Juni ya, naik 14,78%, which is dibandingkan dengan semester pertama tahun lalu, kita itu in total in average kita mengalami kenaikan 2,83%. Ini untuk yang domestik. Kalau untuk perjalanan wisata internasional sendiri, dari bulan Februari sampai Mei itu masih minus semuanya dan minusnya itu kisaran antara 0,89% sampai 15,88% di bulan Februari sampai bulan Mei. Nah di bulan Juni ini juga sudah mengalami tren peningkatan 14,92%. Tapi secara year on year dibandingkan tahun lalu kita masih minus 0,58%. Nah tiket sales yang kita capture ini bukan berarti orang beli buat bulan Juni, berangkatnya bulan Juni juga. Nggak seperti itu, belinya bulan Juni, bisa jadi berangkatnya itu bulan September sampai Desember, atau bahkan tahun depan. Tapi kita melihat di bulan Juni yang which is bukan musimnya travel fair, karena musim travel fair itu dimulai dari bulan Juli akhir sampai bulan September. Ternyata Juni ini naiknya cukup signifikan 14%. Yang which is berarti kami harapkan sebetulnya daya beli masyarakatnya mungkin sudah membaik dengan adanya pemerintah membuka blokir dana segala macam. Tapi tadi kan menurut Pak Alan kegiatannya pemerintah masih agak kurang nih, masih belum sama seperti tahun lalu atau masih belum ada tren peningkatan positif. Nah, tapi dari kami melihat di bulan Juni dengan adanya kenaikan ini berarti ada hope buat di semester kedua akan lebih baik. Walaupun pada kenyataannya bulan Juni, Juli liburan sekolah yang biasanya itu high season, tour guide, kemudian tour leader ini banyak dapat kerjaan sampai nolak-nolak travel agent, nolak-nolak si pemberi pekerjaan. Ini masih banyak yang nganggur sebenarnya. Jadi tour leader itu banyak sekali yang nggak bawa grup. Pemandu wisata pun juga banyak sekali yang masih nganggur, yang tidak mendapatkan job-job dari travel agent. Oke, dan itu pemicunya apa? Kita tahan dulu jawabannya Bu Pauline. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Maulana. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami sampaikan data terkait dengan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara. Kita akan cermati seperti apa pergerakannya. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi. Nah, ini periode Januari sampai dengan Juni 2025 ini. Kita lihat di tahun 2021, 289,74 juta perjalanan. Trennya naik terus sampai dengan tahun 2025 ini yang sudah menyentuh 613,78 juta perjalanan di bulan Juni
2025, tren dari Januari sampai dengan Juni dengan pertumbuhan sekitar 17,7%. Dan berikutnya perjalanan wisatawan mancanegara ini juga yang berkunjung ke Indonesia. Kita akan cermati juga dari tahun 2021 sempat mengalami pertumbuhan yang negatif, kemudian melonjak di tahun 2022 sampai dengan 102,55%, naik lagi di tahun 2023, tapi kita cermati tahun 2024 sampai dengan 2025 sedikit memang kalau kita lihat ada sedikit kenaikan ya, dari 5,29 juta perjalanan menjadi 6,44 dan 7,05 juta perjalanan di bulan Januari Juni tahun 2025. Nah, kita akan lihat bagaimana dengan negara asal wisatawan mancanegara. Nah, kita akan cermati bersama. Ada Malaysia, ini negara tetangga terdekat kita 16,7% begitu untuk dominasi yang berkunjung ke Indonesia, menyusul Singapura 12,98%, kemudian Australia mencapai 10,89%. Tertinggi memang dari Malaysia. Dan berikutnya kita lihat tingkat penghunian kamar hotel berbintang. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda, ini dia tingkat penghunian kamar di bulan Juni 2025 sudah mencapai hampir 50%, tepatnya di 49,98%. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Pauline dan juga Pak Maulana Yusran. Nah, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, Bu Pauline, lantas bagaimana strategi kemudian Anda melihat dengan beberapa insentif kan sudah diberikan juga oleh pemerintah begitu, sehingga nanti paling tidak di semester kedua ini meskipun kita tahu ini masuk dalam low season, tapi kita masih tetap optimis seperti yang Bu Pauline sampaikan tadi, Bu. Ya, silakan Bu Pauline. Iya, Mas Pras, kalau di kami, karena ukurannya nih bulan tadi seperti saya sampaikan, bulan Juli sampai bulan September ini kan musim-musimnya travel fair ya kalau di pengusaha travel agent. Jadi kami menyiapkan beberapa stimulus khusus buat para pengunjung ketika di travel fair yang seperti biasa kami kolaborasi dengan bank. Karena bank pun juga merasakan adanya penurunan dari sisi konsumsi masyarakat, konsumsi para account holder. Sehingga stimulus itu diberikan bukan cuma oleh para travel agent, pengusaha travel agent, tapi juga oleh bank-bank sponsor. Jadi contoh seperti untuk Astindo Travel Fair akan kami selenggarakan di 28 sampai 31 Agustus di beberapa kota. Kami memberikan cashback berkisar dari 500.000 sampai 1,3 juta. Kalau dulu tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya cashback-nya itu cuma antara 500 sampai 800.000 kurang lebih. Nah, tapi untuk tahun ini karena menstimulus supaya orang konsumsi lebih banyak, kami menyiapkan lebih banyak lagi subsidi untuk para pengunjung yang membeli paket-paket ataupun membeli produk-produk di travel agent anggota kami. Jadi kisarannya itu cashback-nya nanti antara 500 sampai 1,3 juta. Semoga itu bisa membantu masyarakat bisa lebih banyak membeli produk-produk dari travel agent. Kolaborasi dengan PHRI misalnya seperti apa, Bu? Sehingga nanti misalnya dari satu tempat ke tempat lainnya begitu ada koordinasi, misalnya mereka harus menginap di mana, kemudian bisa memanfaatkan kolaborasi dengan teman-teman di PHRI misalnya, Bu Pauline. Di pameran kami itu seperti yang sudah kami lakukan beberapa bulan sebelum ini, kami mengajak anggota PHRI untuk memberikan harga khusus selama pameran kami 3 hari atau 4 hari. Jadi ada beberapa hotel yang memberikan special route, misalkan stay 2, pay 3, atau stay 3, pay 4, atau ada extra benefit, extra perks yang diberikan oleh anggota PHRI, para hotel ini, ketika mereka membeli ketika mereka berjualan di pameran kami. Jadi karena event kami pun tidak terlalu besar, kapasitasnya juga terbatas untuk para hotel, sehingga kami minta rate-nya dari teman-teman hotel, dari anggota PHRI, berapa nih siapa yang bisa kasih harga promo. Dan dari Astindo sendiri, Mas Pras, kami juga mengupayakan supaya kita kan maunya travel agent itu one stop shopping solution ya. Jadi ketika tamu membeli dari travel agent itu nggak cuma beli tiket pesawat, tapi mereka juga bisa membeli satu paket, sehingga mereka merasakan manfaat dari membeli paket wisata melalui travel agent, which is different with when they buy the product from OTA whatever, mereka akan cuma ketengan gitu, istilah cuma retail satu persatu. Kalau di kami itu kan sudah menjadi satu kesatuan. Kami mengajak anggota kami, jadi kami punya event B2B, Astindo B2B Travel Exchange, di mana di acara kami itu kami mempertemukan travel agent anggota Astindo dengan teman
teman dari anggota PA Hotel di PHRI, kemudian anggota dari Taman Rekreasi Putri, lalu dari anggota berbagai macam asosiasi yang bernaung di bawah GIPI, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Harapannya supaya teman-teman travel agent ini punya knowledge yang lebih baik terkait dengan destinasi wisata di Indonesia. Mungkin mereka selama ini cuma familiar dengan hotel-hotel di Bali, di Jogja, lalu di Labuan Bajo mungkin, tapi mereka mungkin belum tahu hotel-hotel yang ada di luar-luar pulau lainnya. Jadi harapan kami dengan memperbanyak Astindo B2B Travel Exchange ini dengan berbagai stakeholder di pariwisata, kita bisa memperkenalkan lebih banyak lagi destinasi di Indonesia. Baik, Bu Pauline. Nah, Pak Maulana, lantas bagaimana Anda melihat dengan potensi dari pengembangan dari industri pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, wisatawan Nusantara juga yang melakukan bepergian, meskipun tadi ada tantangan begitu ya dari sisi belanja pemerintah, relaksasinya masih belum optimal. Nah, Anda melihat bagaimana potensinya ke depan sehingga okupansi tadi sudah ada kenaikan di bulan Juni hampir 50%. Nah, ini realnya seperti apa, Pak Maulana? Ya, sebenarnya sekali lagi ya, yang paling utama yang kita harus jaga itu sebenarnya adalah daya beli masyarakat. Oke. Ini dinamika sekarang, dinamika kalau kita bicara pariwisata itu juga tantangannya cukup besar ya. Selain dalam negerinya kita tertantang dengan kondisi daya beli yang menurun. Ini untuk luar negerinya juga kalau kita mendatangkan event dengan berbagai kendala, ada perang ya kan, dengan kondisi-kondisi global yang terjadi ini juga akan menjadi tantangan yang cukup besar. Nah, tapi kita harus perhatikan juga pada saat waktu COVID berlangsung tahun 2020, di mana pemerintah memang fokus menggerakkan kembali kita waktu itu ekonomi kita tertahan gara-gara pergerakannya juga ditahan. Jadi kunci pergerakan itu adalah merupakan stimulus bagi setiap daerah yang ada di Indonesia. Nah, yang punya kapabilitas melakukan itu memang yang paling besar adalah pemerintah. Karena kondisi negara kita yang punya 500 kabupaten kota itu juga seperti itu, kondisinya tidak sama ya. Kita nggak bisa hanya melihat Pulau Jawa. Dan kita sudah alami berbagai strategi pemerintah dengan memberikan stimulus pada saat liburan kemarin. Nah, toh juga kenaikan atau trigger yang dilakukan pemerintah juga tidak maksimal hasilnya. Nah, tentu di semester 2 ini kita harus lihat dulu bagaimana pemerintah fokus terhadap pergerakan orang itu, menghidupkan kembali atau menaikkan daya beli masyarakat. Tentu yang punya kemampuan itu adalah pemerintah, Mas. Sebagai contoh ya, pemerintah harus fokus dengan program-program yang bisa menghidupkan aktivitas ekonomi di setiap daerah, di mana kita tahu 98% aktivitas itu ditopang oleh UMKM, di mana UMKM itu juga mengandalkan pergerakan orang. Nah, ini penting menjadi masukan kepada pemerintah. Namun jika ini tidak dilakukan dengan segera, tentu semester 2 ini akan semakin dalam. Dia tidak akan bisa mengejar pertumbuhan. Jadi tren positif di pertumbuhan pariwisata di akhir tahun ini pasti tidak akan kelihatan. Karena kalau kami di hotel itu kami bisa membacanya di kuartal 3 dan 4. Nah, kuartal 3 bulan Juni ini memang terjadi kenaikan dari bulan Mei, tapi kalau kita bandingkan di 2024 itu kan jauh. Mas sendiri lihat tadi kan 8% kita bandingkan di tahun 2024 yang lalu. Nah, ini akan menjadi salah satu yang menjadi tantangan di pemerintah juga, bahwa ada masalah di dalam kondisi saat itu yang paling. Tapi kita masih membaca di kuartal 3 dan kuartal 4. Kalau tidak terjadi kenaikan, bahayanya di 2026 tekanannya akan semakin berat nanti, karena bagaimanapun yang namanya pergerakan pariwisata, pergerakan orang itu juga sangat bergantung dari daya beli masyarakat. Ya, kalau daya beli masyarakat tidak terjaga, ini akan bahaya nanti tahun 2026 ya. Kira-kira begitu, Mas. Oke, strateginya seperti apa untuk bagaimana meningkatkan lagi tren yang memang kalau kita lihat data BPS ini cenderung positif begitu dari industri hotel dan restoran, kemudian juga travel agent. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Maulana dan juga Bu Pauline, kita akan jeda kembali sebentar. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Maulana Yusran, Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, dan juga Ibu Pauline Soeharno, Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia atau Astindo. Baik, dengan beberapa tadi tantangan yang sudah disampaikan, lantas strategi dari Astindo paling tidak untuk
bagaimana meningkatkan kinerja di semester kedua ini, sudah apa saja yang disiapkan, kemudian pemetaan ataupun mitigasi mungkin yang sudah akan dilakukan itu seperti apa, Bu Pauline? Mas Pras, kalau di travel agent ini kan palu gada ya Mas Pras ya. Jadi ketika wisatawan domestiknya ini daya belinya melemah atau mungkin mereka lebih nyaman menggunakan jasa OTA dan tidak memilih untuk tidak menggunakan jasa travel agent, ya suka nggak suka kita kan harus beralih ke market berikutnya, which is outbound tour, perjalanan ke luar negeri, ataupun juga menyelenggarakan perjalanan insentif dan juga menggandeng berbagai maskapai yang mau bekerja sama untuk menyelenggarakan charter flight. Nah ini suka nggak suka ini harus kita lakukan gitu. Dan rupanya banyak sekali pemerintah atau badan promosi pariwisata luar negeri yang memberikan stimulus lebih untuk para pengusaha travel agent. Jadi contohnya nih, negara tetangga kita Malaysia, mereka tahun depan ada Visit Malaysia Year 2026. Sejak tahun ini mereka ini sudah memberikan banyak stimulus untuk pengusaha mereka, bukan kita ya, pengusaha mereka supaya berpromosi ke negara kita karena mereka tahu sekali bahwa Indonesia ini salah satu market yang cukup besar pengunjungnya ke Malaysia, terlebih lagi didukung oleh berbagai konektivitas dari berbagai kota di Indonesia ke Malaysia. Jadi pengusaha-pengusaha travel agent, pengusaha hotel, pengusaha atraksi di Malaysia ini diberikan modal oleh Malaysia Tourism Board, Tourism Malaysia, untuk berpromosi ke Indonesia. Jadi mereka menyelenggarakan pameran di Indonesia yang disupport oleh pemerintahnya, lalu mereka mengundang teman-teman travel agent dari Indonesia, anggota kami untuk fam trip ke Malaysia. Nah, jadi suka nggak suka itu yang harus kami lakukan untuk menjaga supaya dapur kami tetap ngebul ya, Mas Pras ya. Karena yang ternyata ke masyarakat Indonesia kita nggak bisa jualan produk paket wisata Indonesia, tapi kita masih bisa jual nih paket-paket tur negara lain ke masyarakat kita. Seperti China juga mereka membuka aturan untuk bebas visa di beberapa provinsi mereka dan juga mereka memberikan bebas visa untuk penumpang Indonesia yang transit negara mereka. Nah tujuannya kan juga supaya lebih banyak lagi masyarakat Indonesia yang menggunakan maskapai penerbangan dari Tiongkok untuk pergi ke negara lain, untuk pergi ke negara ketiga. Karena aturan visa transit itu kalau transit di China, salah satu kota di China, kemudian melanjutkan perjalanan ke negara ketiga, itu bisa dapat free visa. Jadi mereka encourage si orang-orang Indonesia ini WNI ketika melakukan perjalanan saya misalkan ke Jepang, ke Korea, atau ke Amerika, atau bahkan ke Eropa yang walaupun jaraknya beda jauh yang menyimpang gitu. Tapi di-encourage untuk menggunakan maskapai penerbangan China itu sendiri. Kemudian diiming-imingi dengan free visa dan sebagainya. Nah ini berbagai macam stimulus yang sebetulnya mungkin bisa kita tiru nanti di lain waktu ketika ada undang-undangnya bisa diperbaiki segala macam bahwa ada support kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah ketika mereka ingin meningkatkan wisatawan mancanegara yang masuk ke negara kita. Dan sampai sekarang karena mungkin Pak Alan juga tahu ya, kita kayaknya berbagai macam undang-undang itu kita sudah coba ajukan ke Komisi 7 dan sebagainya, tapi kelihatannya kok masih mental terus gitu. Jadi rada-rada frustasi sih sebenarnya Mas Pras. Tapi optimisme Anda melihat sendiri seperti apa di semester kedua tahun ini, Bu Pauline? Ini akan kelihatan sebetulnya di minggu-minggu ini, 2 minggu, 3 minggu mendatang Mas Pras ketika ada musim-musim travel fair ya. Karena dari 3 travel fair yang sudah lewat, itu ada yang bagus, ada yang so-so, ada yang kurang bagus. Jadi kita mesti lihat dari bulan Agustus ini nih, karena sepanjang bulan Agustus dari minggu pertama sampai minggu terakhir itu, minggu-minggunya travel fair akan kelihatan di mana apakah animo masyarakat untuk bepergian masih sama seperti tahun lalu, meningkat atau mungkin daya belinya menurun sehingga mereka nggak beli. Gitu. Baik. Ya ini dia. Kita masih belum bisa bersambung lagi dengan Pak Maulana karena mungkin ada gangguan dari komunikasi Bu Pauline. Jadi kita tetap optimis ya menetap semester kedua tahun ini dengan beragam upaya-upaya yang sudah dilakukan. Baik. Ibu Pauline, terima kasih banyak ini atas waktu sharing dan update yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali, Bu Pauline. Terima kasih Mas Pras. Sampai ketemu lagi.
Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan optimalisasi kinerja ekspor batubara hingga akhir tahun 2025. Badan Pusat Statistik mencatat penurunan nilai ekspor batubara di sepanjang semester 1 2025 sebesar 21,09% secara tahunan. Di sisi lain, Kementerian SDM merevisi turun target penerimaan negara bukan pajak dari sektor SDM sejalan dengan pelemahan ekspor yang terjadi di tahun ini. Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor batubara Indonesia menurun 21,09% sepanjang semester 1 2025. Penurunan nilai ekspor tersebut terjadi di saat komoditas unggulan ekspor non-migas lainnya seperti besi dan baja serta CPO dan turunannya mencatat kenaikan nilai ekspor. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartede menyebut penurunan nilai ekspor batubara tersebut sejalan dengan pelemahan volume ekspor batubara yang mencatat penurunan sebesar 6,33% pada periode Januari hingga Juni 2025. Total ketiga komoditas unggulan ini memberikan share sekitar 28,97% dari total ekspor non-migas Indonesia pada Januari hingga Juni 2025. Nilai ekspor besi dan baja naik 9,79% secara kumulatif, kemudian nilai ekspor batubara turun 21,09% secara kumulatif, dan nilai ekspor CPO dan turunannya naik 24,81% secara kumulatif. Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memangkas target penerimaan negara bukan pajak dari sektor energi dan sumber daya mineral seiring dengan merosotnya realisasi ekspor batubara ke China dan India. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Triwinarno menyebut target PNBP sektor ESDM untuk tahun 2025 telah disesuaikan menjadi Rp254 triliun. Angka proyeksi ini lebih rendah dari target tahun sebelumnya yang mencapai Rp269,65 triliun. Tri pun berharap revisi target ini bisa tercapai meskipun tantangan global semakin kompleks. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, untuk membahas tema kita kali ini, optimalisasi kinerja ekspor batubara hingga akhir tahun 2025, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Angga Wira, beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia atau ASPEMINO. Kemudian sudah bergabung juga Profesor Tumiran, beliau adalah Direktur Engineering Research and Innovation Center, Fakultas Teknik UGM, dan juga anggota Dewan Energi Nasional periode 2009-2019. Langsung saja kita sapa. Halo Prof. Tumiran, apa kabar? Halo. Mas Pras, apa kabar? Sehat-sehat. Terima kasih ini ketemu lagi di udara ya. Baik, terima kasih. Di udara juga. apa di? Ya. Baik, terima kasih Prof atas waktunya. Sama Pak Angga ini ya. Mas Angga, apa kabar Mas? Ya, Prof. Baik, Mas Pras, Prof Tumiran. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya, sebelum membahas lebih jauh, Prof Tumiran mungkin akan sedikit kita review ya terkait dengan kinerja sektor batubara, khususnya eksportasi nih. Batubara di mana dalam 5 tahun terakhir ini trennya cenderung naik terus ini, Prof Tumiran. Bagaimana review Anda? Ya, kalau saya memandang itu harusnya batubara menjadi sumber daya energi nasional ya. Jadi itu harusnya menjadi bagian yang harus kita pertahankan ada di perut bumi Indonesia itu. Jadi waktu kita nyusun kebijakan energi nasional itu sebenarnya batubara itu menjadi tulang punggung cadangan strategis nasional gitu. Jadi ini sebenarnya menjadi suatu konteks yang kontradiktif. Di satu sisi Indonesia punya komitmen untuk mengurangi emisi, tetapi di satu sisi kita mengupayakan eksploitasi untuk ekspor. Sehingga sebenarnya komitmen kita mengurangi emisi, kita membakar solar energi bersih, tapi menjadi cost. Sementara industri hilirnya untuk industri bersih itu belum tumbuh, ini menjadi kontradiktif. Gitu. Jadi secara konsisten di dalam pergaulan global, sebenarnya konsisten, kalau saya memandang konsistensi pemerintah itu di mana? Gitu. Mau dapat uangnya atau cepat menghasilkan emisi. Gitu. Jadi sebenarnya dengan ada pengereman ini harus
harusnya memberi suatu hal yang positif bagi kita untuk berpikir bagaimana batu bara itu pasar dalam negerinya kita tingkatkan, bukan kita reduksi. Misalnya sekarang kita mikiri early retirement segala ya, itu mestinya belum diperlukan gitu. Tapi bagaimana demand ekonomi dalam negeri tumbuh, PLTU dengan proses energi bersih kita tingkatkan, sehingga pasar dalam negerinya kita tingkatkan, jangan pasar dalam negeri kita kurangi. Jadi harapan kita adalah pembangkit listrik yang ekonomis itu tetap bisa berjalan, tetapi prosesinya yang kita tingkatkan. Atau sekarang kita kesempatkan, kita upayakan hilirisasi batu bara menjadi gasifikasi, menjadi DME, metanol, atau amonia dengan teknologi CCUS misalnya kan, atau produksi hidrogen biru dari batu bara disertai penangkapan karbon. Ini adalah upaya lain, tetapi harus bagaimana optimalisasi, mengupayakan penguasaan teknologi itu bertambah. Jadi sebenarnya ada strategi. Kalau memang sekarang misalnya BUMN dipegang Danantara, Danantara harus punya strategi khusus dalam hal ini. Bagaimana optimalisasi sumber daya manusia kita, kemana roadmap pemanfaatan batu bara dalam negeri yang menjadi resources kita, memberikan nilai tambah. Ini saya kira Danantara harus respon itulah ya. Kemudian BRIN harus berpikir bagaimana akselerasi knowledge researcher di BRIN bekerja sama dengan sinergi dengan Danantara yang sekarang menghold banyak finansial, itu bergerak meng-create pasar kita, memberikan nilai competitiveness. Jangan seperti ekspor kita turun, kita langsung sedih soalnya devisa kita nggak ada. Devisa dioptimalkan dengan transformasi knowledge skill. Saya kira gain faktornya akan menjadi tinggi, Mas. Gitu ya, Mas. Itu dia, hilirisasi berarti intinya kalau kita cermati sebagai sumber energi nasional begitu dari sisi batu bara. Nah, SPBindo sendiri melihatnya Mas Angga bagaimana nih dengan kondisi yang ada? Mas Pras tadi Prof. Tumiran highlight-nya sangat paten itu. Jadi 20 tahun terakhir ini kan boleh dibilang kita terselamatkan karena batu bara nih, Mas Pras. Cuman hasil dari batu bara ini tidak pernah diinvestasikan lagi ke pengembangan daripada batu bara itu sendiri, Mas Pras. Gitu loh. Nah yang ini yang harus sudah dimulai dipikirkan dari mulai sekarang, sehingga inovasi-inovasi dalam pengembangan energi berbasis batu bara itu bisa sangat berkembang. Itu kata kunci tadi yang saya lihat, perspektif dari Prof. Tumiran ya. Dan jangan sampai seolah-olah ada dikotomi antara ekspor dan domestik. Ya kalau bisa memang dia dimanfaatkan yang maksimal itu untuk domestik gitu loh, ya kan? Untuk domestik. Tapi sekali lagi juga perlu dengan suatu harga yang ekonomis juga, Prof. Tumiran gitu loh. Kalau dengan harga DMO seperti sekarang ini $70 kan, waduh, kita di penambang itu udah kepayahan, Prof. Tumiran. SR kita udah makin lama kan makin biaya kan, bukan makin efisien, karena di batu bara ini kan pastinya makin lama kan biayanya makin tinggi juga, Prof, gitu loh. Jadi kan ya jadi pemerintah pun juga harus adil dalam melihat industri ini gitu loh. Jangan industri ini hanya dilihat sebagai sumber income saja tanpa pernah diberikan suatu insentif untuk pengembangannya. Jadi ya kalau saya mengambil istilah Pak Menteri, sampai ayam tumbuh gigi pun misalnya ya, kalau tidak ada suatu kebijakan yang komprehensif, insentif yang tepat untuk menggairahkan industri batu bara kita, ya nggak akan pernah ada hilirisasi itu bisa berjalan gitu loh, ya kan. Nah ini harus pemerintah mulai menyisihkan sebagian dana yang didapat dari industri batu bara ini untuk pengembangan. Begitu juga misalnya yang di industri sawit itu kan ada, Prof, ya kan. Industri sawit kan punya seperti itu, ada dana untuk pengembangan, sedangkan di batu bara nggak ada, Prof. Nah ini mungkin dari akademisi ini Dan ini harus memberikan masukan kepada pemerintah. Kalau nggak sulit, Prof, kalau hanya benar-benar ini B2B saja. Padahal kan ini kan SDA yang kita miliki yang jumlahnya masih cukup besar. Tapi kalau SDA ini tidak dikembangkan, penggunaannya ya masih begini-begini aja, nilai tambahnya akan sangat kecil. Kira-kira gitu, Mas Pras. Tapi apakah bisa selaras seiring sejalan kalau kita bicara bagaimana meningkatkan kinerja ekspor, kemudian pemenuhan kebutuhan di dalam negeri nih, Mas Angga, sehingga tadi sih ada benar-benar manfaat yang bisa saling menguntungkan, perlu ada dana pengembangan lagi ke Mas batu bara Pras, sendiri. jangan di head to head antara dalam negeri dan
ekspor. Kalau Oke. ekspor ini kan juga tergantung demand juga. Kita kan nggak bisa mengendalikan demand dunia juga, Mas Pras, ya kan? Oke. Masing-masing kan punya kebijakan dalam negerinya, apalagi semenjak ini kan semua orang kan semuanya inward looking ya, Mas Pras ya, lebih Iya. mengedepankan kepentingan dalam negerinya. Jadi kita nggak bisa bicara yang nggak bisa kita kontrol. Pemerintah negara harus hadir membicarakan konsumsi di domestik. Kalau konsumsi luar ya susah ya. Kita hanya bisa melakukan diversifikasi market juga gitu loh. Cuma kan itu jumlahnya kan juga nggak signifikan karena kan negara-negara industri ini kan masih di China kan. Mau yang lain-lain kan oke lah berkembang, cuma kan nggak signifikan kalau kita mau bicara diversifikasi market juga, Mas Pras. Baik, baik. Nah, Prof. Tumiran, lantas bagaimana solusi ataupun strategi yang perlu diterapkan begitu baik dari sisi pemerintah, pelaku usaha begitu untuk menjaga keseimbangan tadi antara kebutuhan meningkatkan kinerja ekspor, sementara di satu sisi pemenuhan dalam negeri juga bisa terpenuhi di MO-nya misalnya. Ya, kita ini kan selalu kalau saya lihat ya dari planning pemerintah itu kan selalu panik dadakan. Gitu. Oke. Ya, jadi tidak pernah mau melihat tentang bagaimana situasi global dalam perspektif jangka panjang gitu. Itu sebaiknya dipelajari gitu. Jadi harusnya seperti dibilang Pak Angga tadi ya, dalam negeri itu menjadi priority dari pemanfaatan sumber daya gitu ya. Tetapi ekspor itu hanya opsional untuk tambahan karena added value batu bara itu lebih tinggi daripada instant money yang kita peroleh dari luar gitu. Jadi misalnya untuk sektor listrik ya Mas Bayu, saya coba sih. Batu bara itu kalau untuk sektor listrik itu di sektor industri paling-paling kontribusi energi dari pembangkit itu ya kurang-kurang rata-rata kurang dari 10% kan. Oke. Dari struktur cost produk gitu. Nah, dia kompetitif gitu. Nah, kemudian kalau industri kita bisa tumbuh, harga batu bara ini compete, kemudian added value di industri itu adalah melalui faktor proses transformasi knowledge, teknologi, itu added value-nya menjadi lebih tinggi kan. Nah, substitusi di sini bisa berjalan. Jadi industri hulu kita tumbuh, hilir kita tumbuh. Coba kita bagaimana belajar kayak China mengelola tata kelola industri, tata kelola batu bara. Kenapa batu bara di China itu bisa tumbuh? Nggak ada yang dia ekspor ya. Dia produksi mungkin sekitar 4 miliar ton setahun. Itu sektor hilirnya tumbuh. Industri batu baranya juga tumbuh, kekurangannya diambil. Nah sekarang kenapa pasar Cina juga berkurang? Karena dia akselerasi persentase EBIT-nya dinaikkan. VP aja dia sudah punya lebih 400 giga, belum Bayu, belum dia reduksi penggunaan itu. Kemudian dia menggunakan teknologi pembangkit yang lebih efisien penggunaan batu baranya gitu. Jadi konversinya menjadi lebih efisien. Sekarang misalnya batu bara dia bisa 43% ya, dengan proses yang lebih clean. Nah, ini kan dinamika yang dihadapi oleh mereka. Jadi secara kebijakan, implementasi teknologi, pengembangan SDM, meningkatkan competitiveness, itu bersinergi. Kekurangan kita selalu yang terjadi ini, selalu meletakkan kebijakan itu seolah-olah tanggung jawab sektor. Sebenarnya kalau kita mau mengolah pasar batu bara dalam negeri, memberikan nilai tambah, itu sinergi keuangan antara Kementerian Keuangan, ESDM, perindustrian, itu harus bicara jadi satu. Gimana industri hulu batu bara kita tumbuh, ya, secara baik, ekosistemnya juga berkembang. Bagaimana kebijakan fiskal pemanfaatan pendapatan dari sektor batu bara itu untuk menjaga sustainability. Bagaimana industri yang harus tumbuh itu dengan optimalisasi gain faktor saling memberi kontribusi. Itu kan saya nggak lihat Mas gitu. Sehingga seolah-olah paniknya ini ekspor kurang, duit kita berkurang. Keliru. Sebenarnya duit kita lebih banyak kalau itu bisa memaksakan membuat rodi bangsa melalui gain faktor knowledge dan skill tadi nilai tambahnya lebih tinggi Mas Angga. Tapi kalau bicara kan seolah-olah kita bicara akademik ya. Wah ini kan bicaranya orang kampus, eksekusi di lapangan beda. Sebenarnya semua konseptual itu harusnya melalui akademik, implementasi di kebijakan, eksekusi di lapangan itu bisa jalan. Ini kan teman-teman pengelola batu bara kan sudah lama ngeluh soal ini memberi masukan ya, bukan ngeluh, tapi mereka memberi masukan pendapatan batu bara itu, cobalah diatur oleh negara, enggak pendapatan baru dari PNBP, dari pajak itu habis begitu aja, mas setiap APBN setiap tahun habis cari lagi, tapi nggak disisihkan dari pendapatan itu bagaimana misalnya untuk hilirisasi batu bara prosesnya itu kan bisa dikembangkan teknologinya oleh pemerintah, industrinya oleh pemerintah. Maka saya sebut tadi dengan kejadian ini dan antara ambil alih dong dengan pendanaan yang cukup besar yang dikelola, bagaimana optimalisasi industri teman-teman kita ini kalau mati itu lapangan kerjanya gimana?
transportasi yang sudah berkembang, sektor batu bara, tongkang, masyarakat, itu kan juga harus dipikirkan untuk jangka panjang, Mas Pras. Betul, dan strateginya seperti apa kalau kita bicara mengenai mekanismenya di lapangan begitu, sehingga sinkron antara tadi ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan begitu untuk meningkatkan lagi kinerja produktivitas, kemudian daya saing dan ekspor batu bara Indonesia. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Prof. Tumiran, Mas Angga, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, dan berikut ini kembali kami sampaikan data terkait dengan volume ekspor batu bara. Kita akan cermati bersama seperti apa trennya dalam beberapa tahun terakhir. Dari tahun 2020 sampai dengan 2025 kita lihat volume ekspor batu bara Indonesia menunjukkan tren kenaikan. Dari tahun 2020 405 juta ton, kemudian meningkat di tahun 2024 ini menjadi 558 juta ton untuk ekspor batu bara Indonesia. Dan selanjutnya kita akan lihat bagaimana dengan sisi volumenya. Volume ekspor batu bara di tahun 2025 periode Januari sampai dengan Juni 2024 kita sandingkan dengan Januari-Juni 2025 mengalami penurunan 6,33% ini pemirsa, dari 196,65 juta ton turun menjadi 184,19 juta ton untuk volume ekspor batu bara. Dan selanjutnya bagaimana dengan nilai ekspor batu baranya? Ini dia di semester 1 2024 15,17 miliar dolar Amerika. Kemudian di semester 1 2025 ini ada penurunan sampai dengan 21,09% untuk dari sisi nilai ekspor. Karena tadi volume turun, nilai ekspornya juga ikut turun, begitu 11,97 miliar dolar Amerika Serikat. Dan selanjutnya bagaimana dengan produksi batu bara Indonesia? Kita akan cermati bersama. Di semester 1 tahun lalu 406,06 juta ton, kemudian di semester 1 tahun 2025 ini 371,66 juta ton. Ini juga sama, mengalami penurunan 8,47%. Itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Tumiran, kemudian Mas Angga Wira. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, tantangan terbesar kalau kita lihat di semester kedua tahun ini nih Mas Angga, bagaimana Anda melihat supaya tadi antara tren penurunan yang terjadi begitu untuk sisi ekspor, volume, kemudian nilai eksportasi batubara Indonesia bisa kita dorong lebih tinggi lagi di semester 2. Silakan Mas Angga. Iya, jadi saya catatannya tadi yang seperti Prof. Tumiran sampaikan, bahwasanya kan batu bara ini kan bukan sumber daya yang tergantikan ya. Jadi jangan juga seolah-olah dipush untuk selalu melakukan peningkatan ekspor ya. Jadi kalau menurut saya angka yang sudah ada saat sekarang ini, saya rasa itu udah angka yang moderat ya. Jadi estimasi ekspor kita di angka 400, mungkin sekitar 450.000 kan, sekitar sampai 500.000 itu saya rasa sudah angka yang ideal ya untuk pasar global ya. Nah, tinggal bagaimana kita mengoptimalkan serapan domestik dan tadi mendorong agar tercipta nilai tambah atau hilirisasi yang ada. Karena kan udah 20 tahun terakhir ini kan memang batu bara yang menjadi penopang ya, sumber penerimaan kita. Tapi kan kita kan hanya menjualnya at is seperti situ saja, Mas Pras. Karena kan kita nggak bisa mengkontrol konsumsi dunia ini kan, gitu. Konsumsi dunia ini kan di sisi lain kan juga kita punya kompetitor juga tadi yang seperti Prof. Tumiran sampaikan, misalkan konsumsi terbesar kita kan di China. China pun juga sekarang mulai melakukan optimalisasi sumber energi dari dalam negeri, apalagi sudah banyak inovasi-inovasi yang terjadi di sektor industri, khusus industri energi ini, khususnya memang biaya mengenai solar cell itu kan makin kesini kan mungkin makin murah ya. Jadi ya automatically lebih baik
orang menggunakan, apalagi mereka juga create industrinya tersendiri. Nah ini memang yang perlu dipikirkan agar ekosistem yang ada di dalam negeri ya, supply chain industrinya ini masih bisa tetap terjaga walaupun terjadi penurunan ekspor ya gitu loh. Jadi kalau menurut saya ekspor itu akan stabil di kisaran 500 ribuan gitu loh. Tidak bisa juga kita berharap ada kenaikan ekspor terus-menerus dari tahun ke tahun gitu loh ya kan. Itu aja sih, karena kan pastinya kan ada yang mulai mereduksi juga penggunaan dalam negeri juga digunakan dari sumber-sumber energi lain. Jadi itu yang harus ada perspektif yang sama ya daripada pemangku kepentingan gitu. Dan tadi ya sepakat dari perguruan tinggi, pemerintah dan pelaku usaha yang harus melakukan sinergi. Dan mungkin tadi ada Danantara sekarang ini ya memang harus ada insentif ya terhadap industri ini supaya bisa ekonomis ke depannya. Tapi jangan apa-apa baru mau mulai dituntut misalnya punya IRR yang tinggi juga gitu kan. Nah itu kan agak sulit juga gitu loh ya kan. Itu maksud saya. Nah tapi kalau misalnya Anda sempat menyebutkan tantangan terkait dengan harga di dalam negeri, domestik, kemudian serapannya, kemudian hilirisasi juga masih proses berjalan, dan ini juga menjadi satu hal yang perlu dicermati bersama seperti disampaikan Prof. Tumiran. Menurut Mas Angga apakah bisa segera catch up begitu dengan harapan yang Mas Angga sampaikan begitu untuk pemenuhan konsumsi dalam negeri untuk batu bara? Iya, makanya ini kan harus ada kebijakan itu, jangan hanya dilihat dari sisi ekonomi sesaat aja, tapi kan harus difikirkan kebijakan ini untuk jangka panjang. Kalau harga batu bara ini hanya diharapkan menjadi harga batu bara energi murah saja ya sulit untuk ada suatu kreativitas dan inovasi. Ya orang akan begitu-gitu aja gitu loh. Sampai kapan kan gitu. Masanya kan akan hilang juga. Jadi kesempatan kita akan lost opportunity dengan strategi seperti ini gitu loh, ya kan? Baik. Nah, Prof. Tumiran, lantas bagaimana kalau misalnya Anda bisa merekomendasikan supaya tadi keinginan dari teman-teman pelaku industri batubara juga bisa memenuhi kebutuhan ekspor, kemudian konsumsi di dalam negeri, tapi itu ada win-win solution terkait dengan harga yang juga kompetitif begitu, Prof. Tumiran? Jadi kalau melihat dari kejadian Mas ya, saya senang banget nih Mas Angga ini kan pemikiran sebagai pengusaha, tapi artinya sebagai ketua asosiasi beliau kan bersama teman-teman ada kesadaran kolektif ya bahwa batubara itu untuk optimalisasi dalam negeri itu menjadi lebih baik ya. Ini catatan saya yang positif ya. Ini mestinya didengar. Jadi sekarang ini kan Mas kita lihat nih kontradiktif pemerintah, keluar Perpres 112. Udah itu Permen nomor 10 2025 ya tentang rencana penghentian PLTU. Ini aja kan suatu kontradiktif yang membuat kita itu nggak sehat di dalam negeri gitu. Kita konsumsi listrik baru 1.340 ya. Apa ya demand kita nggak naik gitu. Nah sekarang ini sebenarnya yang harus kita dengar sama-sama supaya kita bisa memikirkan industri batubara kita sebagai tulang punggung. Ini harus adalah kita misalnya roadmap industri kita ke depan seperti apa, pembangunan kita, hilirisasi. Nggak hanya hilirisasi itu dalam bentuk statement. Ya. Industri hilirisasi kita, rencana pertumbuhan ekonomi kita yang didorong oleh Pak Prabowo 8%, itu action plan yang dilaksanakan oleh kementerian terkait untuk mendorong 8% itu seperti apa, sektor industrinya gimana. Kemudian dari situ kita bisa proyeksi demand listrik kita seperti apa. Itu saya yakin kalau kita itu mikirnya cara kerja kita terstruktur, itu kita nggak perlu ada bicara early retirement. Pasti dibutuhkan batu bara lanjut untuk memenuhi pembangkit-pembangkit. Karena pembangkit-pembangkit baseload ini hanya yang ada sekarang yang besar itu kan bisa diakselerasi percepatan dengan batu bara gitu. Nah, tinggal teknologi batu baranya itu yang kita arahkan menjadi clean coal process, Mas. Ya, jadi yang konvensional menjadi super critical dan lain-lain. Nah, keekonomian batu bara ini tentu kita harus banyak bicara sama teman-teman asosiasi ya. Berapa biaya penambang yang benar, jangan dipatok gitu. Jadi biaya penambang margin mereka harus dikasih ada margin minimal ya yang harus dipenuhi sehingga ekosistem industri itu tumbuh gitu. Jangan dipatok gitu. Karena sekarang dengan kemarin misalnya saya juga realistis ya, dengan kemarin mendadak harga batu bara dunia itu penambang-penambang yang berinvestasi di itu rata-rata juga menaikkan production cost kan ya. Investor-investor atau pengusaha yang bergerak itu menaikkan
nilainya menjadi naik, itu nggak bisa diturunkan lagi gitu. Oke. Nah ini kan pemerintah nggak bisa memaksakan itu. Jadi memang ekosistem itu harus dilihat. Jadi ya kalau nanti teman-teman dapat duit, duitnya kan diinvestasi lagi, diproses di dalam negeri gitu. Jadi saya kira sekarang udah berpikir waktunya bagaimana kita itu nggak usah begitu latah terhadap apa yang namanya emisi global gitu. Kalau emisi global mau kita kurangi, kemudian kita memaksakan pakai EBT, kemudian EBT-nya nanti kita masih teknologinya impor, produknya impor. Nah, ini kita dapat tapi kita nggak dapat apa-apa gitu. Yang kita harapkan adalah bagaimana growth ekonomi, growth industri, hilirisasi itu akselerasi penciptaan lapangan kerja itu bisa dipercepat. Model kita luar biasa itu yang harus sebenarnya skema. Saya sebagai pengamat sampai hari ini mohon maaf itu rencana pertumbuhan ekonomi kita itu belum lihat. Misalnya kemarin Danantara malah bikin SDM mau bikin university. Saya kritik ngapain bikin university gitu loh. Roadmap-nya aja industri. Kemudian tenaga ahli yang belum ada itu tanya ITB, tanya UGM, tanya UI, tanya ITS. Yang dibutuhkan Danantara itu tenaga kerja seperti apa sih untuk mengisi roadmap industri misalnya. Jadi jangan berpikir lagi bikin SDM melalui perguruan tinggi. Pusing Mas, emangnya 5 tahun langsung jadi gitu ya. Mending kasus-kasus seperti yang diceritakan Pak Angga ini kita tata. Gimana tata kelola batubara, industri kita, sektor listrik kita, growth, itu kita bikin roadmap. Seperti apa tenaga kerja yang mau diserap dan lain-lain gitu Mas. Baik Prof, itu dia. Yang penting sinkronisasi begitu ya antara kebijakan pemenuhan ekspor, kemudian bagaimana menjaga konsumsi domestik tetap terjaga, dan tadi yang penting pelaku usaha juga tetap bergairah ya dalam menjalankan bisnis mereka di sektor pertambangan batubara sekaligus juga untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Yang penting itu Mas, goalnya output yang mau dicapai itu terukur ya, jelas. Dibicarakan mencapai goal itu seperti apa, itu diskus semua kebijakannya pemerintah, teman pengusaha, investor, kebijakan fiskal itu disinergikan. Saya kira akan jalan Mas. Baik Prof Tumiran, sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak nih atas waktu yang disempatkan untuk diskusi kita hari ini ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Prof Tumiran, Mas Angga. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Angga. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.